Biar itu urapan turun dalam hidup kami Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Kau memberi minyak yang baru dalam kehidupan setiap kami. Beri minyak yang baru dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Minyak yang baru turun, minyak yang baru turun. Minyak yang baru turun Tuhan. Minyak yang baru turun dalam nama Yesus. Sikarana ramata kasih. Sikarana sikarala mata kurus sikinera nama. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa hari ini. Bicara Tuhan sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Jangan lewatkan satu pun di antara kami. Pegang hati kami hari ini Tuhan. Berikan roh hikmat, berikan roh wahyu dan kecerdasan. Bahkan roh pengertian turun dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami tangkap apa yang dari hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara Tuhan, ubah dan berkati kami tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, dengan apa yang pada akhir-akhir ini kembali seperti roh Tuhan itu hembuskan dan ingatkan bahwa kita hidup pada akhir daripada akhir zaman. Saudara, kalau Anda memperhatikan akan perkembangan dunia saat ini, saya pikir kita masuk dalam zaman yang dapat dikatakan sudah menggenapi akan semua yang Tuhan Yesus dan para nabi pernah katakan dalam kitab suci tentang apa yang akan terjadi menjelang Tuhan datang yang kedua kali. Tentu ada orang-orang yang selalu pesimis dan selalu sinis dengan berkata, ya dari dulu orang sudah ngomong soal akhir zaman, tapi mana kenyataannya tidak pernah terjadi. Saudara, nanti pada waktu terjadi, orang yang sama akan berteriak, kenapa secepat ini Tuhan? Bukankah seharusnya Engkau memberikan kami kesempatan yang lebih lama lagi sebelum Engkau datang yang kedua kali? Saudara, Petrus mengatakan, jika itu masih tertunda sampai dengan hari ini, maka biar kita melihatnya sebagai sebuah kesempatan dan anugerah yang Tuhan masih berikan buat kehidupan kita. Dengan demikian kita punya waktu untuk memperbaiki hidup kita punya waktu menyiapkan diri kita punya waktu berbuah lebih banyak lagi, sehingga pada waktu Dia datang yang kedua kali, Anda akan melihat bagaimana Tuhan itu memberikan sebuah kemuliaan yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan berita soal kedatangan Tuhan yang kedua kali sebenarnya tidak pernah usang dalam kehidupan manusia. Seharusnya lah memang gereja diingatkan dari waktu ke waktu bahwa kehidupan kita ini tidak akan berlangsung seperti ini secara monoton, terus-menerus dan tanpa ada sesuatu ending. Sebenarnya Tuhan mau berkata, ujungnya akan ada sebuah penyelesaian. Dunia ini tidak akan selamanya seperti ini. Satu hari kelak ada satu masa perubahan yang luar biasa. Dan bagian yang paling awal adalah ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita harus menyiapkan diri menjelang Tuhan datang yang kedua kali. Kita harus menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Mari kita lihat apa sebetulnya yang Alkitab katakan, yang Yesus katakan tentang perihal kedatangannya yang kedua kali. Sekarang saya mau ajak Anda membaca beberapa ayat firman Tuhan. Mari buka bersama-sama dengan saya di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-24. Lihat pada ayat yang ke-31, saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-44. Seharusnya kalau Anda membaca dari awal, Matius 24 ini memang menceritakan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat pada ayat yang ke-31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudara, semua orang mengartikan ini dengan penggenapannya peristiwa tahun 48. Ketika Israel yang mempunyai simbol sebagai pohon ara itu mulai berdiri, mulai bertunas. Ketika Israel merdeka sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara berdaulat, maka orang berkata, apa yang Tuhan katakan itu sudah dalam penggenapan yang luar biasa. Dan dia berkata, itu artinya waktunya sudah dekat dan sudah di ambang pintu. Lalu kemudian ayat berikutnya, Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Nah, ini merupakan sebuah diskusi menarik. Apa maksudnya angkatan ini? Maka sekarang orang mulai mengerti, yang dimaksudkan angkatan ini adalah angkatan daripada pohon ara yang mulai bertunas. Sehingga orang berkata, mari kita hitung, satu angkatan itu berapa tahun? Ini pun orang berdiskusi panjang lebar. Sebagian mengatakan 40 tahun, sebagian mengatakan 50 tahun, sebagian mengatakan yang lain. Tapi ada sebagian hamba Tuhan berkata, Alkitab mengatakan umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Maka ada yang berkata bahwa satu angkatan sama dengan kurang lebih 80 tahun. Nah, Alkitab berkata, Yesus berkata, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Jadi soal kedatangan Tuhan, bagaimana dia mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru itu yang tadi dikatakan, itu sebetulnya tanda awalnya adalah ketika Israel merdeka. Lalu kemudian Tuhan berkata, angkatan ini tidak akan berlalu. Nah, kalau kita menggunakan angka 80 tahun, maka tahun 48 ditambah dengan 80 tahun berapa itu? Coba dihitung. Anda bisa ngerti kan? Bahwa itu sebuah masa yang sudah tidak terlalu jauh dengan tahun di mana kita hidup pada hari ini. Sekali lagi, ini hanya sebuah tafsiran. Karena Tuhan mengatakan hari dan jamnya kamu tidak tahu. Tapi ingat, Tuhan juga tidak pernah mengatakan tahunnya kamu tidak tahu. Tapi hari dan jamnya kamu tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Teruskan lagi, ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ingat, Tuhan berkata hari dan saatnya, hari dan jamnya tidak ada orang tahu. Dia tidak pernah berkata tahunnya juga kamu tidak tahu. Nah, kita memang tidak dalam tujuan untuk membuat supaya Anda itu mengira-ngira kira-kira kapan Tuhan akan datang yang kedua kali. Sama sekali tidak. Tapi saudara harus mengerti bahwa ini merupakan sesuatu yang sedang dalam hari-hari ini kita sedang hadapi. Nah, sekarang kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Kita sampai kepada ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh,
masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, saya tidak sedang mencoba untuk membuat diri kita menjadi orang yang paling penting di dunia saat ini. Tetapi sepanjang kurang lebih hampir 9 tahun, bahtera, kelompok bahtera ini ada sebenarnya. Saya termasuk orang yang di situ ketika pertama kali Tuhan memberikan penglihatan kepada banyak orang, dan Tuhan menunjukkan bahtera yang sangat besar sekali. Dan saya masih ingat bahkan, pada waktu acara bahtera pertama, tahun 2005 akhir di tempat ini, ada seorang anak Tuhan, dia pada waktu itu pekanya luar biasa. Dia bisa ngelihat dengan sangat tajam. Suatu hari, jam 5 pagi atau jam 4 pagi, Tuhan bangunkan dia. Dan dia berkata, "Nak, sekarang kamu harus ke Holy Stadium." Dia bukan orang Semarang, dia naik mobil, dan dia menuju ke Holy Stadium. Dan pada waktu dia mendekat daerah ini, dia kaget sekali. Matanya dibuka Tuhan. Dia melihat seperti bangunan ini, seperti bahtera besar sekali, ada di dalam gedung ini. Lebih gede daripada Holy. Gede sekali. Dia sampai gemetar, pagi-pagi dia telepon saya. Dia panggil saya Om, dia bilang, "Om, aku lihat bahtera, aku lihat bahtera." Itu pagi-pagi subuh. Saya bilang, "Di mana?" "Di Holy, gede sekali." Dia nangis, dia bilang, "Ini bukan sekedar nama, ini sebuah tugas Tuhan buat kita." Saudara, maka sejak ada acara itu, sejak Tuhan berkata ini, kita pertama dia suruh kita punya acara membangun dan masuk bahtera. Kalau Anda pernah ikuti akhir 2005, kira-kira sudah lebih dari 8 tahun yang lalu, maka saya berkata bahwa ini sebuah sign, sebuah tanda yang aneh sekali, bahwa Tuhan memang sedang membangun akan bahtera. Saya berharap semua kita masuk di bahteranya, karena ini kedatangannya, dia berkata, seperti zaman Nuh. Sekali lagi saya tidak ingin membuat ilmu dikotak-katik dan dikotak-katukan. Saya mau berkata buat saudara, sepanjang 8 tahun, hampir 9 tahun yang kita lewati, saya melihat memang Tuhan buat kita menjadi begitu profetis. Dan saya berharap Anda mengerti itu. Sebab apa yang kita katakan, yang kita tarikan, yang kita nyanyikan, yang kita nubuatkan, Tuhan berkata itu akan terjadi. Dan masa antara firman dan penggenapan, makin hari saya melihat makin pendek sekali. Dan orang yang dengan cepat bisa menyambar akan apa yang Tuhan katakan, saudara akan melihat sebuah percepatan Tuhan yang luar biasa. Ada orang berkata, "Pak, kalau Tuhan segera datang, ngapain kita susah kerja cari uang?" Salah, saudara. Nanti saudara akan ngerti kenapa kita harus menjarah besar-besaran. Karena saudara juga harus didapati sedang melakukan tugasmu ketika Tuhan dan Tuhan kita datang yang kedua kali. Amen. Nah, teruskan lagi. Ayat yang ke-40. Pada waktu itu, nah ini perhatikan saudara. Pada waktu kapan? Pada waktu ketika kondisi seperti zaman Nuh. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Berarti ada orang-orang yang akan ditinggal, ada orang-orang yang akan dibawa. Ayat berikutnya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, ini perintahnya, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ada orang berkata, "Pak, ini siapa yang diangkat, siapa yang ditinggal?" Ada banyak diskusi soal ini. Tapi saya mau berkata buat saudara,
Bapak mana yang sebetulnya ingin melihat anaknya diserahkan kepada musuh untuk dihabisi dan dicabik-cabik? Tidak ada. Ketika pada masa Nuh, Tuhan toh tetap kirim bahteranya untuk menawarkan keselamatan kepada manusia, walaupun mereka semua menolaknya. Hari ini saya mau berkata, saya berdoa tidak ada orang yang hidup di luar bahteranya Tuhan. Saya nggak berkata di luar kelompok bahtera, jangan salah mengerti. Sebab Tuhan mau semua kita menikmati kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Dia. Amen, saudara. Nanti kalau Anda baca dalam kitab Wahyu, Alkitab berkata ada bagian dari halaman bait suci yang memang sengaja diserahkan. Berarti orang Kristen yang model halaman yang harus mengalami akan masa aniaya besar. Dan saya berdoa itu bukan kita. Kita harus masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Amen, saudara. Kemarin kami terima kejutan kecil, karena awalnya kami berpikir begini, ya paling sebagian besar akan pengen belajar soal terobosan keuangan. Salah. Prosentase paling tinggi adalah Anda ingin belajar intim dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan kenal akan hati Tuhan. Buat saya, itu adalah sebuah sign yang luar biasa. Ini jemaat ngerti tentang Dia dan pengen Dia lebih daripada apa yang di dunia. Saya berdoa semua kita akan seperti itu. Itu jaminan yang luar biasa. Amen, saudara. Sebab kalau hidupmu terlalu duniawi dan hanya fokus ke dunia, saya beritahu, ada masanya Tuhan akan buat Anda boleh memiliki apapun yang Anda ingin miliki yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Alias tidak akan diangkat, saudara. Saya berdoa kalau fokusmu ke Tuhan, Tuhan tahu siapa yang cinta Dia, dan Tuhan tahu siapa yang hatinya merindukan Dia. So mari kita hidup di dunia dengan cara yang normal dan wajar, tapi kita kendalikan semua karena anugerahnya. Hati kita hanya tertuju kepadanya dan bukan kepada yang lain. Oke, sekarang saya mau tunjukkan beberapa bagian firman Tuhan yang lain. Sekarang mari kita lihat sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Lihat pada ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-52. Rasul Paulus mengatakan ini, 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Paulus mengatakan ini sebuah rahasia. Tidak semua kita akan mati, tapi nanti pada waktu nafiri terakhir dibunyikan, maka kita yang masih hidup ini akan diubah dalam sekejap. Tiba-tiba kita berubah mendapatkan tubuh yang baru. Sedangkan mereka yang sudah mati dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan kembali dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Jadi kalau kita sudah kehilangan orang yang kita kasih dan kita tahu mereka di dalam Tuhan Yesus, maka nanti ada sebuah titik di mana sangkakala terakhir berbunyi, dan mereka itu akan bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian yang masih hidup ini, kalau diangkat Tuhan, akan diubah dalam sekejap. Dan kita mendapatkan tubuh baru. Tubuh baru itu seperti yang dimiliki oleh Yesus, saudara. Dia bisa nembus tembok, dia bisa makan, dia makan ikan goreng, dia bisa nembus tembok, dia bisa disentuh, dia bisa menyentuh, dia bisa komunikasi, tapi gak bisa mati. Itu sebuah tubuh kemuliaan yang Tuhan beri. Tidak ada lagi sakit, pusing, pilek, dan sebagainya, enggak ada. Semua kita sempurna dalam anugerah Tuhan. Amen, saudara. Saya percaya inilah masanya. Makanya saya mau berkata, inilah waktunya, mari bawa semua orang datang kepada Tuhan.
daripada kita kelak menyesal karena banyak orang yang seharusnya kita bisa sentuh dengan Injil Tuhan kita biarkan dan membuat mereka akhirnya binasa dan tidak mendapatkan akan hidup yang kekal. Hari Minggu pagi kemarin, pagi-pagi sebelum saya bangun dari tidur, saya diberi Tuhan mimpi, dan buat saya ini adalah sebuah peneguhan buat apa yang akan Dia buat sepanjang tahun ini. Saudara, sambil saya lagi merenung, ada sesuatu yang kita harus perbaiki di tengah-tengah kita. Saya lagi berdiri di satu gerbang, saudara. Gerbangnya gede sekali. Dan di tengah-tengah gerbang itu ada satu sekat begini, sekat transparan. Tapi ini gerbang, terbuka dua-duanya. Saya lagi berdiri di depan gerbang itu, dan tiba-tiba saya melihat Tuhan Yesus. Dia datang tidak sendirian. Dia gandeng dua orang dengan tangan kanan dan kirinya. Tapi orang yang digandeng ini juga gandeng orang lain. Dan terus gandeng-gandengan, saudara. Sampai jumlahnya begitu banyak. Sampai ujungnya sana. Saya nggak bisa lihat, karena terlalu banyak. Lalu saya masih ingat akan mata kasihnya itu. Dia menatap saya, dan dia berkata begini, "Nak, aku mau percayakan mereka kepadamu. Biarkan mereka masuk." Dan detik itu saya sadar, walaupun gerbang kita sudah cukup besar, dibandingkan yang sedang menunggu di luar, tidak cukup besar, saudara. Saya mau semua para pemimpin tolong renungkan ini. Dan doa tanya Tuhan, apa yang harus kita buat supaya gerbang kita bisa lebih besar. Karena waktunya nggak banyak, yang nunggu di luar berjubel begitu banyak. Dan Tuhan gandeng begini. Dan sekaligus di mimpi itu saya berani berkata, ini yang Tuhan mau katakan kepada saudara. Anda gandenglah orang 1-2 tiap kali yang belum kenal Tuhan, bawa kepada Yesus. Engkau tidak dituntut khotbah di ribuan orang. Bagianmu cuma gandeng 1 orang, minimal 1 orang. Karena Anda juga digandeng orang lain. Anda juga digandeng oleh Yesus. Tangan satu kau gandeng orang lain. Kalau setiap Anda gandeng 1 orang, bahkan 2 orang, Anda gandeng, Anda bawa, saudara akan melihat tahun ini akan terjadi multiplikasi yang luar biasa. Jiwa-jiwa akan diselamatkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ini masanya, saudara. Sebab saya percaya Tuhan Yesus ingin semua orang diselamatkan dan tidak ada yang binasa. Saya berharap tidak ada orang kejam yang membiarkan keluargamu satupun engkau biarkan binasa tanpa engkau cerita tentang kebaikan Tuhan. Ingat, semua akan diubah. Yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kita akan diubah sekejap. Kalau Anda lihat Tuhan ketika datang, Dia angkat semua orang-orang percaya. Saya berharap ini hal yang serius. Ini serius. Karena saya tahu beberapa orang sudah diberi mimpi ditinggal. Ya. Nanti kapan-kapan kita belajar siapa yang ditinggal, siapa yang diangkat. Yang pertama yang saya tahu suka-sukanya dia memang, saudara. Tapi apa kriterianya? Lihat sekarang bersama dengan saya. Buka di 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-15. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini persis sama kan dengan yang tadi Paulus katakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi kelak ketika Tuhan datang kedua kali, yang pertama terjadi adalah Anda akan melihat kubur itu terbuka. Tidak semua kubur. Kubur dari mereka yang milik Yesus akan terbuka. Dan mereka akan bangkit. Nah, ada yang berkata gini, Pak, itu yang dibakar gimana? Loh, satu titik sel yang masih sisa saja, dia bisa pakai untuk memberikan tubuh yang baru. Kita kan pakai tubuh yang baru, bukan tubuh yang lama. Tapi itu sebuah tanda supaya orang mengerti, sesuatu terjadi kalau kuburan terbuka semua, yang masih hidup segera akan tahu ini ada sesuatu. Hanya bedanya entah berapa lama. Menurut saya itu hanya hitungan detik mungkin, saudara. Tiba-tiba orang mati yang dalam Tuhan bangkit, dan tiba-tiba kita lenyap. Ada banyak orang mengatakan begini, ayo Pak kita naik ke gunung, pakai pakaian putih-putih, menyongsong Tuhan. Nggak usah, itu disediakan Tuhan, saudara. Pakaianmu nggak akan kebawa. Oh, ini bermerek Pak, nggak ada gunanya itu. Itu akan terjadi dalam sekejap, itu sesuatu yang akan berubah dalam sekejap. Nah sekarang, apakah itu pernah terjadi Pak? Yes, pernah terjadi. Satu ayat lagi. Lihat pada Matius, Injil Matius, pada pasal yang ke-27, lihat pada ayat yang ke-50. Matius 27, lihat pada ayat yang ke-50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Lihat ini pada waktu Yesus mati saja, dalam hitungan sepersekian detik atau menit, Alkitab berkata, bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus, bukan orang kudus yang dari kudus, orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi peristiwa kubur terbuka, orang mati itu bangkit, pernah terjadi dalam jumlah yang cukup besar. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Ini banyak diskusi soal ini. Jadi bangkit terus ngapain mereka? Tapi Alkitab berkata, sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Ini Yerusalem baru, Firdaus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Artinya orang dalam zaman Yesus sudah pernah melihat dalam jumlah yang besar kuburan-kuburan terbuka, orang-orang suci, orang-orang kudusnya ini bangkit, masuk kota kudus, dan menampakkan diri dengan kepada banyak orang. Memang Alkitab tidak menjelaskan detail apa yang terjadi, tapi saya berani berkata, ini sudah cukup jelas untuk mengatakan kepada kita, bahwa pernah terjadi kebangkitan orang mati dalam jumlah yang sangat banyak. Nah sekarang Anda bertanya lagi, Pak, memangkah sedekat itu? Saya hanya bisa berkata sebagai hamba Tuhan, itu yang saya rasakan. Dan adalah kewajiban saya untuk memberitahu kepada saudara, bahwa waktunya memang sudah sangat singkat. Dan ini bagian penting untuk kita mengkalkulasi kemudian hidup seperti apa yang harus kita hidupi. Saudara, tahun ini akan terjadi 2 kali yang namanya blood moon. Itu gerhana bulan, dan itu membuat bulan jadi begitu merah seperti darah. Kalau tidak salah dalam 1000 tahun terakhir ini, hanya 3 kali terjadi blood moon.
Dan kalau tidak salah ini kali yang keempat. Yang pertama itu setelah terjadi, karena ini kejadian begini, terjadi 2 kali, dan 2 kali dalam setahun itu persis waktu Paskah dan Tabernakel. Ini aneh, persis Paskah dan Tabernakel, itu 2 kali terjadi blood moon. Nah saudara sekalian, dalam 1000 tahun sudah 3 kali terjadi seperti ini, Paskah dan Tabernakel. Dan 3-tiganya berkaitan dengan orang Yahudi. Yang pertama kalau tidak salah terjadi di Spanyol, terjadi pembantaian terhadap orang Yahudi dan pengusiran terhadap orang Yahudi di Spanyol. Tapi yang berikutnya tahun 48, ketika di antara sekitar tahun-tahun di mana blood moon terjadi, yang berlaku pada waktu Paskah dan Tabernakel, itu terjadi tahun 48, Israel merdeka. Lalu kemudian yang terakhir, blood moon yang terakhir, yang bertepatan dengan Paskah dan Tabernakel, itu berdekatan dengan tahun 67. Setelah perang 6 hari, Yerusalem direbut kembali. Nah karena ini berkaitan dengan Israel, maka saya percaya, sebenarnya di tahun ini, blood moon yang sama, April, dan kira-kira mungkin Oktober, Tabernakel kalau tidak salah, antara Paskah dan Tabernakel, itu akan menciptakan sebuah tanda lagi buat orang Yahudi. Saya tidak tahu itu apa, mari diamati dan diikuti dengan seksama. Sebab terjadi pergeseran politik yang sangat besar hari-hari ini di Israel. Secara prinsip sebetulnya, perdamaiannya sudah tercapai antara Israel dengan Palestina. Beberapa poin mereka masih tidak setuju, tapi secara prinsip keseluruhan mereka sudah sepakat. Nah, beberapa minggu yang lalu saya membaca di sebuah media menarik sekali. Saya tidak baca di yang lain, pada waktu itu kalau tidak salah saya baca di Jawa Pos. Austria baru saja melantik menteri luar negerinya. Dan menteri luar negeri Austria itu berusia 27 tahun. Anda bisa kebayang nggak, seorang menteri luar negeri umurnya baru 27 tahun. Dan orang ini dikenal sebagai orang yang jenius sekali, masih muda, ganteng saudara. Dan dia diangkat jadi Menlu oleh karena apa? Anda mengerti sekian tahun terakhir ada banyak imigran dari Timur Tengah yang membanjiri akan Eropa termasuk Austria. Nah imigran ini adalah saudara-saudara sepupu kita, orang-orang Muslim. Mereka masuk ke Eropa dan ini secara sosiologi wajar, antara masyarakat yang tinggal dengan pendatang terjadi ketidakcocokan. Karena budaya beda, semua beda, bahasa beda. Sehingga cukup waktu yang cukup lama di Austria terjadi sebuah ketegangan antara 2 kelompok ini. Antara masyarakat Austria asli dengan pendatang dari Timur Tengah. Si orang muda inilah yang diberi kepercayaan untuk membuat damai akan 2 kelompok ini, dan dia berhasil dengan luar biasa. Prestasi terbesarnya adalah mendamaikan antara kelompok-kelompok imigran Islam dengan penduduk asli Austria, dan mereka disatukan jadi penduduk Austria dalam keadaan damai tanpa keributan. Ketika saya baca ini, saya ingat sekian tahun yang lalu, saya pernah baca artikel. Orang mengatakan Austria, negara Austria, diyakini adalah bagian dari suku Dan yang hilang. Kalau Anda melihat 12 suku, ada suku Dan. Suku Dan ini merupakan suku pertama yang menyembah berhala. Kalau Anda baca di Wahyu, nama suku itu sudah tidak ada. Dan orang mengatakan, diteliti, ini merupakan suku Dan yang hilang. Mungkinkah orang ini akan dimunculkan kelak sebagai tokoh yang bisa mendamaikan Timur Tengah? Dengan modal keberhasilannya di Austria, dia akan dibawa ke Timur Tengah. Kalau lihat dari umurnya, dia 27. Dan saya yakin yang namanya antikris, itu semuanya akan niru Yesus. Ya, itu akan niru Yesus. Dan Yesus itu memulai pelayanannya
waktu dia berusia 30 tahun. Mungkinkah orang yang sama ini 3 tahun lagi dia akan tampil di Timur Tengah dan jadi pendamai yang luar biasa? Is it possible or not? Tidak ada orang yang tahu. Tapi segala sesuatunya itu mungkin. Pertanyaan saya, lagi-lagi saya mau berkata begini. Apakah saudara sudah yakin ada wajahmu di sini? Apakah Anda yakin hari itu Anda akan bertemu dengan Tuhan? Atau engkau sedang kelabaan karena pendetamu hilang, suamimu hilang, istrimu hilang, anakmu hilang, tinggal pakaiannya, ditinggal semua warisannya, PNKB. Tapi tiba-tiba Anda sadar, engkau masih ketinggalan. Saya berharap kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau itu sangkakala berbunyi, aku mau, aku ada ketika Engkau panggil aku. Amen, saudara. Anda yang selama ini engkau merasa hidupmu jauh dari Tuhan, selama ini bahkan hidup doamu kacau, selama ini engkau belum pernah terima Tuhan dalam hidupmu, selama ini engkau hidup dengan maumu sendiri, dan sesungguhnya hati kecilmu berkata engkau tidak yakin kalau Tuhan datang engkau akan ikut ada bersama dengan Dia. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin memberi kesempatan saudara untuk buat sebuah komitmen baru dengan Tuhan hari ini. Izinkan saya mendoakan saudara. Engkau yang belum pernah terima Tuhan dalam hidupmu, engkau yang tidak yakin dengan hidup rohanimu sendiri, engkau tidak yakin dengan di mana engkau akan berada ketika saat itu tiba. Ini hari yang ajaib, mari beresi dulu hati kita. Buat apa kita belajar kalau selama ini hati kita tidak melekat kepadanya, dan kita tidak yakin bahwa kita sedang ada dalam kehendaknya yang sempurna. Izinkan saya berdoa. Butuh kerendahan hati untuk Anda mengakui, ya Pak, doakan saya. Saya mau berkomitmen ikut Tuhan dalam hidupku ini. Engkau yang belum kenal dengan Tuhan, engkau yang ingin berkata, Tuhan aku mau balik ke Tuhanlah. Yang sudah lama tidak ke gereja, atau sebetulnya hatimu tidak pernah jelas kemana selama ini. Ayo datang ke Tuhan, ini sebuah panggilan serius. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ini hari di mana anugerahnya terbuka. Saudara, jangan meresikokan akan hidupmu. Kalau Anda tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat dan tidak ada satupun yang ingin tertinggal, ada satu masa yang Tuhan tidak ingin taruh kita di situ. Tapi ini keputusan Anda dan saya sendiri. Mari hidup seperti yang Tuhan inginkan. Bereskan semua hidup dan hati kita, supaya anugerahnya diberi dan dicurahkan hari ini. Mari datang ke Tuhan dengan segenap hati. Saya mau beri kesempatan lagi. Saya mau ajak Anda nyanyi lagi beberapa kali. Beberapa orang Anda tidak merasa apa-apa, tapi seperti hatimu kayak ditarik. Saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan sedang menarik hatimu. Itu suara Tuhan yang berkata, kembali nak kepadaku, kembali nak. Balik kepada Bapamu yang di surga. Saya masih tunggu, saya masih mau berkata, Tuhan, biarkan semua masuk dalam bahteramu. Sebelum engkau datang yang kedua kali, masuk bahteramu, masuk bahteranya, masuk bahteranya. Sebelum semuanya terlambat, yang lain berdoa, yang lain berdoa. Hanya yakinkan dirimu Anda sudah jadi bagian dari orang-orang yang satu kali ketika Tuhan datang kedua kali.
engkau didapati akan dibawa Tuhan bertemu dengan Dia di awan-awan. Ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan. Saya masih tunggu, biarkan dirimu diselamatkan pada hari ini. Karena anugerahnya besar buat kehidupan kita. Berikan supaya anugerah Tuhan membawa engkau masuk ke bahteranya. Ini waktu yang paling ajaib. Ini waktu yang luar biasa. Tuhan mau hidupmu diselamatkan. Yang belum pernah dibaptis, belum pernah beri dirimu diselamatkan, berikan hidupmu ke Tuhan hari ini. Berikan hidupmu ke Tuhan hari ini. Ini it's nothing comparing your salvation. Tidak ada artinya dibandingkan keselamatan yang Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Yang lain semua doakan, angkat tanganmu, berkati saudara-saudara kita. Amazing grace, come. A wretch like me, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Keluar dari hati, terima anugerahnya. Amazing grace, how sweet. Masih ada, Tuhan berkata. Ini waktu kesempatan ajaib. Saya masih tunggu. Berikan hidupmu ke Tuhan hari ini. Jangan biarkan setan menghalangi engkau untuk diselamatkan. Karena Yesus cinta saudara. Amazing grace. Come. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. That's it. A wretch like me, I once was lost, thank you Lord, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ya, saya masih tunggu. Baru kita akan berdoa. Kalau Anda merasa ini waktu buat saudara kembali ke Tuhan, balik ke Tuhan, saudara, balik ke Tuhan. A wretch like me, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Katakan sekali lagi. Amazing grace. Terima kasih, puji Tuhan. Yes, that's it. A wretch like me, I once was lost, thank you Lord, but now I'm found. Was blind, but now I see. Tirukan doa saya, katakan Tuhan Yesus, hari ini aku kembali kepadamu. Ampuni Tuhan semua hidup yang penuh dengan dosa, pemberontakan, kemarahan, ketidakpedulian. Hari ini aku kembali kepadamu. Ampuni Tuhan semua dosaku. Bapa, berikan kepadaku hati yang baru, hidup yang baru. Tulis namaku Tuhan dalam kitab kehidupan yang ada di sorga. Buat hatiku melekat hanya kepada hati Yesus, tidak kepada dunia, tapi melekat hanya kepadamu Tuhan Yesus.
Aku tahu Tuhan, Engkau tidak akan melupakanku saat Engkau datang kembali yang kedua kali. Aku akan menyongsong Engkau di awan-awan. Kerinduan hatiku adalah Engkau saja. Mulai hari ini aku berikan hidupku hanya kepadamu Tuhan Yesus. Jadikan aku umat yang mengasihi Engkau lebih daripada semuanya. Terima kasih Tuhan buat sebuah hidup baru yang Kau berikan dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, Kau pegang hati mereka dan berkati mereka. Kerinduan hati kami adalah bersama dengan Engkau. Hamba berdoa, blessing Tuhan, jaminan Tuhan, biar ada buat anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata,